Jadi gini, packaging itu yang adalah penopang pertama kali ketika orang melihat produk. Jadi orang kalau melihat produk itu yang dilihat itu packagingnya. Sehingga packaging itu membuat nilai tambah pada produk tersebut. Nah, yang akhir-akhir ini lagi rame Nisa, itu packaging yang ada hologramnya. Apalagi yang sebentar-bentar lagi nih akhir tahun kaki kalender. Tiba-tiba beli mesin besar ternyata nggak ada ordernya. Iya, itu gitu. Sayang banget, sayang duitnya. Mending buat invest di mesin yang lainnya aja. Seperti mending buat skincare. Hai Maxifers, welcome to Maxipro Indonesia. Maxifers, hari ini kita masih berada di pameran SPE 2025 dan spesialnya lagi kita mau ngobrol langsung dengan owner dari PT Maxipro Group Indonesia. Di mana pada pameran SPE kali ini Maxipro menghadirkan banyak sekali mesin-mesin finishing yang dapat membantu para pebisnis percetakan khususnya di dunia digital printing maupun pembuatan jasa packaging dan sebagainya. So, seperti apa keseruan kita? Langsung aja kita undang Inframe. Hai. Selamat pagi. Ya, pagi Anissa. Pak Steven, biar Maxifers semuanya bisa kenal dengan Pak Steven. Biar makin, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, Pak Steven. Bisa kenalan dulu biar makin akrab nanti. Ya, saya Steven Santoso, owner dari PT Maxipro Group Indonesia. Ya, itu aja ya bisa. Ya, boleh. Pak Steven, ini kan pameran SPE 2025 di Surabaya ya Pak. Tempatnya juga masih sama. Kalau menurut Pak Steven nih, pameran tahun ini bagaimana Pak? Dari awal hari pertama sampai saat ini. Oke. Dari hari pertama kita saku nggak nyangka ya kalau misalnya pada hari pertama itu udah mulai rame. Jadi kalau misalnya secara overall hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu lebih rame dibandingkan SPE tahun lalu, gitu. Jadi animo masyarakat ini untuk membuka lapangan bisnis, pekerjaan itu masih cukup banyak. Gitu. Wow, seru banget ya. Nah ini Pak Steven yang paling penting. Kenapa saya undang Pak Steven untuk ikut ngobrol bareng sama saya? Karena Maxifers semua ini pengen tahu Pak, apa aja sih yang harus dipersiapkan para pelaku yang ingin memulai bisnis di dunia percetakan, kemudian para pebisnis percetakan yang sudah mulai jalan dan ingin naik level nih Pak Steven. Oh ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sama kita juga pengen tahu tips dari Pak Steven untuk Maxifers semuanya. Sudah siap Pak Steven? Siap. Ini tadi kita udah bahas soal euforia pengunjung ya di pameran SPE. Kemudian pengunjung yang ada di booth Maxipro juga dari hari pertama sampai saat ini pun masih rame. Iya, betul. Terus saat di pameran ini Pak, banyak sekali ya yang saya lihat seperti produk atau sampel yang Maxipro hadirkan. Salah satunya yang dihadirkan Maxipro itu sampelnya mengikuti tren saat ini. Oh iya, betul. Contoh kayak packaging. Nah, packaging ya Pak. Saat ini kan packaging lagi naik daun. Iya, packaging betul. Bentuknya macam-macam. Terus ada kayak finishingnya macam-macam, ada efek-efeknya. Nah, kalau dari Pak Steven sendiri, efek-efek ini yang bikin packaging kita jadi makin bagus itu tipsnya ada di mananya Pak? Jadi gini, packaging itu yang adalah penopang pertama kali ketika orang melihat produk. Jadi orang kalau melihat produk itu yang dilihat itu packagingnya. Sehingga packaging itu membuat nilai tambah pada produk tersebut. Maka dari itu, packaging itu harus sangat menarik supaya dibikin supaya menarik, supaya orang itu bisa ada ketertarikan pada produk tersebut. Nah, yang akhir-akhir ini lagi rame Nisa, itu packaging yang ada hologramnya. Itu yang kayak di marketplace ada ya, kayak di skincare itu ada packaging box yang ada hologramnya. Nah, itu sangat menarik. Nah, ini tuh bisa dikerjakan pakai mesin-mesinnya kita, gitu. Keren banget. Iya ya Pak ya, di marketplace apalagi sekarang nggak cuma skincare nih Pak, saya lihat yang kemarin di sosial media tuh lagi tren ini Pak, kemasan makanan, ada kayak efek-efek mengkilap-mengkilapnya hologram tadi. Terus ada juga apa tuh Pak yang kayak di hot print juga itu juga ada ya Pak ya? Betul, ada emas, silver gitu ya. Kalau dari Pak Steven sendiri, untuk Maxifers semuanya, teknik finishing itu bisa dihasilkan menggunakan mesin apa aja sih Pak contohnya? Oke, jadi pertama kali kalau misalnya untuk packaging ya, packaging pertama kali kita bisa pakai mesin laminasi yang toning. Jadi kita punya banyak macam sampelnya, jadi kayak plastiknya. dengan banyak tipe ininya, coraknya. Jadi ada hologram, kemudian ada yang kayak pecah beling, kemudian wah macem-macem deh produknya kita yang terbaru. Jadi
kita jualan plastik foilnya, kita jual plastik hologramnya untuk mendukung UMKM yang mau bisnis packaging hologram gitu. Kalau untuk hologram sendiri itu kan finishing ya Pak. Nah, mesinnya ini mesin apa Pak? Kalau boleh tahu Maxifers semuanya Pak. Oke, itu bisa pakai mesin laminating. Jadi mesin laminating tapi bahannya menggunakan plastik hologram. Gitu. Jadi nanti hasilnya itu kertas dilaminasi sehingga menimbulkan efek-efek hologram gitu. Sama seperti dengan teknik finishing laminasi biasanya yang ya, dok gitu betul. ya Pak ya. Cuman plastik glossinya sama dok diganti ke plastik hologramnya. Oke, hanya di tampilan akhirnya aja dari plastiknya. Itu tadi mengenai packaging nih, khususnya untuk produk-produk kekinian, skincare, makanan dan sebagainya. Ini packaging. Kalau misalnya nih Pak, produknya itu masih membutuhkan finishing, contohnya seperti undangan, terus ada lagi apa itu kayak sertifikat gitu Pak. Nah, finishing apa yang biasanya dilakukan di produk ini tuh Pak? Yang lagi booming ya, lagi booming sekarang itu seperti gift box, undangan, hardcover, apalagi yang sebentar-bentar lagi nih akhir tahun kaki kalender. Nah, itu biasanya kita pakai mesin finishing yang seperti mesin lem, mesin hardcover, sama mesin gift box gitu. Jadi membuat sebuah seperti kotak hampers yang ada terbuat dari board. Nah, semakin banyak, semakin bagus kotaknya, semakin kita bisa jual mahal. Harga jualnya itu bisa kita naikin gitu. Semakin harganya, packagingnya semakin bagus, kita bisa main di harga. Oke, itu ya kenapa para pebisnis percetakan sekarang itu berlomba-lomba Pak ya, gimana caranya produk yang mereka buat itu bisa membantu masyarakat atau UMKM juga yang mempunyai produk yang ingin menaikkan dari harga segi jualnya. Dari segi kemasannya dulu betul, itu ya Pak ya, benar banget. Nah, contoh nih Pak, saya pengen buka bisnis nih Pak, bisnis pembuatan. Kalau tadi kita udah bahas packaging, saya mau buka bisnis pembuatan ini Pak, apa undangan. Karena sekarang kan saya udah menikah. Ini Pak, sudah musim ya, musim nikah. Habis lebaran kurban ini banyak banget nih orang-orang yang menerima pembuatan undangan. Menurut saya ini momennya pas banget Pak. Nah, saya tuh pernah lihat Pak, di undangan itu ada efek-efek mengkilap, tapi cuma di satu titik aja Pak. Kalau boleh tahu itu pakai teknik apa? Di MaxiPro ini mesinnya apa sih Pak yang cocok? Efek yang tadi ini saya sebutin itu ada dua macam. Yang satu bisa pakai sistem hot print, satunya bisa pakai spot UV. Nah, kedua teknologi ini sekarang menjadi ke arah ke digital, di mana kalau ke arah digital itu semuanya bisa diakomodir dengan satu sistem yang namanya toning. Jadi sistem toning itu dia untuk memberikan efek emas atau silver atau foil gitu ke tulisan-tulisan tersebut, tetapi tetap di spot tertentu gitu. Kalau UV dia juga bisa memberikan efek seperti itu, tetapi tulisannya agak timbul gitu. Nah, itu bisa diakomodir dengan kayak sistem mesin laminasi kita, tetapi menggunakan sistem toning gitu. Toning itu sama seperti tadi yang hologram ya, yang masih menggunakan mesin laminating. Kalau hologram itu di semua area, tetapi kalau toning itu di satu titik spot. Spotnya ya? Gitu. Nah, kalau toning sama hot print ini apa? Saya masih awam nih ya Maxifers ya. Maxifers juga masih belum tahu Pak. Kalau toning itu dia foilnya nempel ke toner. Nah, kalau hot print itu dia harus kita buat klise. Jadi kita toning ini cocok kalau misalnya untuk aplikasinya jumlah offline-nya tidak banyak, tetapi dia itu lebih custom. Kita nggak usah bikin klise. Jadi kalau untuk menghasilkan efek foil seperti emas, silver, kita nggak usah bikin klise lagi. Kalau zaman dulu kita mesti bikin klise. Nah, kalau zaman sekarang kita hanya cetak aja di toner, kemudian kita foil aja. Pakai mesin laminasi sama foilnya dari kita. Jadi mesin laminasi sendiri ini tuh bisa dibilang lebih hemat biaya ya Pak? Lebih hemat budget, karena kita nggak perlu bikin klise. Iya, kita nggak perlu bikin klise, kemudian jumlah offline sedikit pun kita bisa. Gitu. Keren banget. Nah, ini cocok banget, nggak cuma undangan ya Pak ya? Kalau toning ini cuma undangan, buat bisa. Kartu nama gitu juga bisa. Jadi langsung dalam jumlah banyak nih, dalam satu A3. Pak, keren. Jadi kalau misalnya klise, saya harus bikin klise bolak-balik, biayanya lumayan.
Tapi kalau saya pakai mesin laminasi toning ini, saya bisa bikin banyak sekali desainnya. Cuman saya hanya memerlukan untuk cetak dengan toner itu tadi. Betul. Dan ini juga untuk orang-orang yang di luar pulau, Nisa. Jadi orang-orang di luar pulau itu kesulitan untuk bikin klise hot print. Iya, Jadi benar. selama ini mereka itu keterbatasan untuk bikin klise hot print, karena kalau bikin klise hot print yang bagus itu harus ke kota-kota besar, ke Jakarta, ke Surabaya gitu. Jadi mereka bisa menggunakan UMKM di rumah, itu dia ngeprint pakai mesin laser jet printer rumah, itu juga bisa seharusnya. Gitu. Jadi untuk menimbulkan efek emas, silver itu bisa seharusnya. Untuk di rumah UMKM aja bisa. Hanya butuh mesin laminasi sama printer laser, kemudian sama bahannya. Udah itu udah cukup. Keren ya, bermanfaat sekali nih. Jadi sebelum saya buka bisnis nih Pak untuk undangan tadi, saya harus menentukan juga nih porsi produksi saya, terus budget juga, terus efisiensinya juga seperti apa. Nah itu tadi yang harus diperhatikan. Iya betul, bisa. Tadi kita sudah bahas mesin laminasi Pak. Nah mesin yang kita hadirkan ini kan banyak banget. Oh banyak banget. Banyak. Nah ada nggak Pak salah satu mesin atau beberapa mesin deh, nggak apa-apa disebutkan, yang bikin orang waktu datang di sini selain lihat sampelnya yang tadi lucu-lucu ya, yang ada efek-efeknya, terus kemudian lihat mesin ini jalan, ya ini mesin apa ya? Penasaran, bikin timbul penasaran gitu loh Pak. Selama 4 hari kita pameran ini ya, menurut saya yang paling membuat orang berhenti dan terus melihat mesinnya kita itu mesin hardcover lipat 3 sisi. Jadi mesin hardcover lipat 3 sisi ini dia untuk membantu kita dalam mengerjakan sebuah hardcover. Jadi hardcover itu bisa dibuat untuk cover buku, kemudian bisa untuk kaki kalender, undangan itu juga bisa. Nah itu bisa diakomodir sama mesin ini. Nah mesin hardcover ini biasanya nih kalau kita bikin hardcover itu prosesnya lama. Kita pakai tenaganya orang itu mesti ngelipat sama gosok lagi nih. Nah kalau dengan mesin ini dia langsung ngelipet, tapi ngelipetnya bukan satu aja, dia bisa ngelipet langsung 3 sisi. Dan nggak usah digosok-gosok lagi karena dia di belakangnya itu ada sistem untuk ngepresnya. Jadi udaranya itu bisa keluar semua. Nah ini yang selama ini mesin ini yang selama ini belum ada nih di Indonesia, masih belum ada. Adanya yang versi besarnya. Nah kalau versi besar kan mahal, tidak semua bisa beli. Nah kita hadirkan di sini ini yang versi yang kecilnya. Jadi ini khusus untuk para UMKM, untuk print shop, untuk digital printing yang ukurannya cukup untuk A3 lah gitu. Jadi untuk bikin hardcover yang ukuran A3 cocok pakai mesin ini. Jadi kalau misalnya untuk produksi sekarang kan udah deket ya Pak ya sama akhir tahun. Pastinya akhir kita tahun, kalender tuh. Benar, sebagai pebisnis percetakan yang terima jasa pembuatan dudukan kalender pasti lagi butuh banget mesin ini untuk membantu melipat ya ketiga sisi dari cover ke boardnya itu tadi. Jadi menggunakan mesin. Nah kalau mesin yang 3 sisi ini Pak, peruntukannya kalau yang besar tadi kan untuk produksi mungkin udah ribuan ya Pak ya. Kalau misalnya masih baru nih Pak, untuk pembuatan hardcover dari MaxiPro sendiri menyediakan yang 3 sisi, terus mungkin apa ada lagi Pak yang misalnya? Jadi kalau untuk buat hardcover nih ya, yang paling penting ada mesin lem, kemudian mesin hardcover press 3 sisinya, udah utama 2 mesin itu aja udah cukup. Minimalnya udah 2 mesin itu kita udah bisa buat hardcover, buat kaki kalender, udah banyak, udah bisa produksi banyak lah. Anggaplah kita bicara 1000 lembar ke atas itu bisa pakai 2 mesin itu. Wow keren ya Pak untuk mesinnya. Nah kalau di pameran sendiri mesin ini apa sudah banyak yang mengincar Pak? Banyak. Ini termasuk best seller kita. Jadi selama pameran ini banyak orang yang udah beli mesin ini gitu. Kalau misalnya ya Pak, dibandingkan dengan pengerjaan manual nih Pak, karena tadi kan ada fitur apa Pak yang tadi untuk press ya, menghilangkan udara gitu. Menghilangkan udara, ngepres sama lipetnya langsung gitu. Jadi ngebantu banget nih Pak. Biasanya kan kalau pebisnis percetakan yang baru kan ngelipet manual. Iya, betul. Klaimnya tuh biasanya melebar kemana-mana gitu loh Pak. Melebar gitu loh ya. Jadi bikin kayak kurang bagus. Terus hasilnya juga kadang ini sisi-sisinya nggak rekat itu ya Pak ya. Iya. Ada gembungnya. Jadi bisa menggunakan kombinasi 2 mesin ini. Mesin ini ya Pak, ada mesin lem sama mesin hardcover lipat 3 sisi. Jadi mesin ini sebenarnya gini, mesin ini hanya untuk sebagai pembantu. Jadi
bisa nggak kita mulai pekerjakan invitation, undangan, dan terus cover secara manual? Bisa, tetapi ya itu satu, tidak mungkin rapi, karena itu ketergantungan manusianya. Kedua, pasti lebih lama gitu. Nah, kalau misalnya permasalahannya itu ada di dua itu, ya kita anjurin pakai mesin, karena supaya hasilnya itu konsisten dari hasil lembar pertama sampai lembar ke-1000 itu sama semua. Oke, bener banget nih Maxipers. Jadi nggak boleh salah pilih mesin, apalagi sekarang itu udah deket banget ya akhir tahun. Banyak sekali orang yang udah mulai masuk ini untuk pembuatan kalender, dudukan kalender dan sebagainya. Nah, ini tadi udah di bisnis kalender untuk akhir tahun. Kalau untuk bisnis custom nih Pak, di MaxiPro selama pameran ini apa juga menghadirkan Pak? Kalau custom biasanya kita ke arah mesin ini ya, hampers. Jadi kalau buat untuk hampers, giftbox, itu kita kan wah macem-macem. Kalau di marketplace atau di sosmed, di sosmed itu banyak sekali itu customize kotak box yang unik-unik, seperti dia bisa buka tutupnya seperti apa. Nah, itu macam-macam. Nah, itu kita juga ada untuk ngepress boxnya. Jadi bagaimana sih caranya membuat box seperti ini? Itu bisa konsultasikan ke kita. Nanti kita kasih tahu, oh kalau mau bikin box seperti ini caranya pakai mesin ini. Kita itu free konsultasi. Jadi kita bisa customize. Jadi oh kebutuhannya apa sih bikin box seperti apa? Nah, itu kita konsultasikan ke kita kasih saran. Oh seperti ini bagusnya pakai mesin ini gitu. Oke, tinggal bawa contohnya aja ya Pak. Oh lah. Nah, terus kemudian juga ada mesin laser. Laser cutting ini juga sangat populer untuk merchandise. Jadi bisa bikin untuk gantungan kunci, kemudian plakat, grafir. Nah, itu untuk bisnis custom biasanya perlu mesin seperti itu gitu. Ini bisnis custom yang mungkin saat ini lagi marak ya Pak ya. Ya, apalagi merchandise. Betul. Terus kalau untuk packaging box sekarang ini lagi deket banget dengan yang namanya Natal. Natal pasti butuh custom box yang banyak banget ya model-modelnya. Iya. Terus ini kan apa ya Pak, kalau bicara bisnis custom soal box kan biasanya kan nggak hanya yang hard box, ada juga yang kayak soft box gitu kan. Oh ya, yang soft box. Yang ada betul, kayak betul. kemarin saya lihat waktu Imlek itu banyak sekali Pak modelnya Pak, ada yang ada naga-naganya, gitu, potong-potong kertas yang ada motif-motifnya gitu. Apa di MaxiPro juga ada? Ada. Kalau gitu. seperti itu kita bisa pakai mesin flatbed. Jadi digital flatbed itu dia bisa, kalau itu tergantung desainnya. Jadi itu desainnya kalian semakin bagus juga packagingnya pasti. Karena itu semuanya tergantung dari desain. Mesin kita hanya membantu untuk memotong, mensimpelkan supaya kalian itu ide kreatif dari kalian itu bisa terrealisasi dengan baik. Jadi kalau seperti yang tadi Anissa bilang, itu kita biasanya bisa, kalau softbox kita bisa pakai mesin digital flatbed. Digital flatbed. Iya. Nah, digital flatbed ini lebarnya 50x70 nih. Jadi untuk box ya maksimal areanya 50x70 itu. Cocok lah ya untuk hampers ukurannya nggak terlalu besar. Mungkin ya kalau misalnya kita cetak A3 mau bikin packaging box untuk kue-kue kecil, coklat gitu bagus ya Pak. Bagus. Custom desain yang lucu-lucu yang kekinian. Nah, mesin flatbed sendiri ini Pak di MaxiPro biasanya customer itu kan memilih mesin ini kebutuhannya nggak cuman untuk pembuatan softbox ya atau packaging box. Iya. Bisa digunain untuk bikin apa lagi nih Pak? Wah, macam-macam. Jadi digital flatbed itu bisa untuk stiker. Jadi untuk motong stiker, kemudian bisa untuk packaging. Jadi misalnya nih prototype kita sebelum produksi banyak di mesin besar. Nah, kita approvalnya pakai mesin ini juga bisa. Jadi kita ACC-in ke customer, oh ini nanti sebelum naik produksi seperti ini, kita butuh mesin itu gitu. Jadi untuk motongin sesuai pola, sesuai dengan desain kita gitu. Komplit banget ya Pak yang ada di sini. Mesin digital flatbed udah dipotong. Nah, ngerakitnya kan kita butuh alat perekat Pak. Apa juga nyediain juga untuk paketnya gitu Pak? Kalau alat perekat kita bisa pakai mesin ini Hotmail portable. Juga bisa pakai mesin lem samping. Wah, kita lengkap sih untuk finishing apa aja kita bikin apa lengkap. aja ya Pak. Betul. Nah, itu tadi dari pembuatan softbox sendiri menggunakan mesin digital flatbed. Terus ada untuk paket perekatnya juga ada mesin lem Hotmail. Nah, di MaxiVerse karena banyak sekali mesin-mesin yang dihadirkan,
salah satunya ini Pak ya, yang saya sering lihat dan juga Maxi First tanyakan nih Pak Steven ya. Iya. Karena kan di Maxi Pro ini kan terkenal sekali nih, ada brand yang bisa dibilang jadi andalan di sini. Kenapa Betul. sih Pak brand ini bisa jadi andalan di kita dan salah satunya bisa direkomendasikan ke customer, yaitu namanya Telson? Iya. Kenapa Pak? Bisa jadi gini, diberikan? Maxi Pro ini berdiri udah lama. Jadi sebelum kita mengambil merek Telson, kita ada beberapa ngambil merek-merek lain ya. Menurut saya merek Telson ini dia punya quality controlnya sangat bagus sekali ya Nisa. Jadi dia sebelum dari ini kan mesin semua import semua. Nah, dia sebelum masuk ke Indonesia, dia proses QC-nya sangat bagus sekali. Jadi itulah yang menjadi andalan kita supaya kita itu nanti kalau kita kasih ke customer itu mesin tuh nggak ada trouble. Nah, yang paling penting itu apa? Purna jual. Nah, di purna jual, layanan purna jual brand Telson ini sangat bagus. Spare part-nya lengkap. Kemudian untuk after sales-nya juga dia bagus. Garansi 1 tahun, garansi servis dan garansi spare part. Nah, kalau dari teman-teman misalnya ada kerusakan, tinggal telepon aja ke kita bantu. Selama brand Telson, kita selalu bertanggung jawab untuk mensupport gitu loh. Jadi karena kita juga disupport juga dari prinsipal dari pabriknya, kita dikasih support gitu. Jadi kita sama-sama kerja untuk menunjang brand ini untuk jadi lebih bagus lagi gitu. Keren banget. Jadi kalau kita beli mesin itu nggak hanya memikirkan soal harga ya Pak. Iya. Harga itu bisa dibilang kayak nomor sekian Nomor ya Pak sekian, ya. karena yang penting kualitas sama after sales-nya itu gitu. yang paling penting. Betul. Maxi catat buat Maxi semua, khususnya kalian yang lagi membutuhkan mesin-mesin yang untuk membantu ya di bisnis kalian supaya makin naik level lagi, makin produktif lagi. Ya. Terus yang tentunya efisiensi itu tadi. Terus kalian juga pastiin kalau pilih mesin itu yang berkualitas. Tentunya. Ya. Terus habis itu ada purna jualnya juga, itu yang paling penting. Ya, betul. Harga nomor sekian. Harga nomor sekian. Karena gini, kita dalam berbisnis itu yang paling penting apa? Kesinambungan. Jadi pada saat kita bisnis, kita nggak mikir, waduh mesin saya rusak, mesin saya gini. Itu serahkan pada kita. Jadi biar kalian yang para pembisnis itu mikir gimana dapat ordernya gimana. Urusan mesin rusak, urusan mesin ini nggak bisa itu urusan kita gitu. Oke, benar banget. Jadi Maxi Pro ini sudah berapa lama ya Pak Steven? Udah lama. Sejak tahun 2007. 2007. Udah belasan tahun ini ya Maxi Pro bersama Telson. Nah, dari pengalaman customer nih Pak yang sudah memakai Telson nih Pak, ada masukan atau mungkin ada kesan ya dari customer yang sudah pakai Telson mungkin beberapa tahun atau yang udah lama banget, reaksi mereka seperti apa Pak dalam menggunakan mesin Telson ini? Mereka itu kalau misalnya memakai produk Telson, mereka sangat puas, dan beberapa customer itu malah menambah unit lagi. Unit yang sama karena produksinya dia itu tidak tercukupi dengan 1 unit, dia menambah 2 unit. Ada juga yang mengupgrade dari mesin yang ini menjadi upgrade yang fiturnya ada ketambahan gitu. Bagi kalian yang punya produk Telson, silakan komen di bawah. Kita lihat semua ya testimoni dari pengguna Telson di bawah sini ya. Sebelum mereka membeli produk Telson, pastinya mereka konsultasi dulu dong Pak, ke timnya Maxi Pro. Tanya-tanya, apalagi khususnya buat yang baru mulai nih Pak, ada nggak customer baru mulai, dia tuh bener-bener masih awam, terus mereka tanya, saya baru pengen buka nih, saya ada modal kayak gitu. Saya ada modal, ada tempat, tapi saya bingung harus mulai dari mana, mesin apa dulu yang harus saya punya. Nah, kalau dari Pak Steven nih, ada saran, tips atau seperti apa yang bisa juga jadi masukan untuk Maxi First semua Pak? Ya, yang paling penting modal pertama adalah niat. Nah, modal kedua adalah uang. Dan modal ketiga ini barusan kalian baru boleh milih mesin. Kira-kira mesin apa? Jadi selama kalian bisa mengerjakan secara pakai manual, pakai tangan, itu kerjakan dulu. Jadi mulai aja dulu gitu. Jadi setelah kalau misalnya ada problem nih, problemnya ketika biasanya problem itu ketika pakai manual itu hasilnya nggak rapi, kemudian lebih lama. Nah, baru upgrade lah ke mesin.
milih mesinnya juga harus sesuai dengan oplahnya kalian. Jangan langsung milih oplah yang besar gitu. Pilihlah dimulai dari yang kecil dulu. Jadi semuanya yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil gitu. Tapi kalau boleh saya tahu nih Pak, bisa disebutkan dari Pak Steven atau enggak tips untuk Mas Steven semua, mesin finishing yang paling penting menurut Pak Steven itu apa? Oh, kalau untuk memulai kita ngomongnya kayak digital printing. Digital printing yang paling penting itu ada mesin laminasi, mesin potong, sama mesin jilid buku. Nah, 3 ini adalah pilar utamanya. Karena ketika kita mengandalkan, kita bukan digital printing, kita mengandalkan hanya ongkos print aja, itu tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Benar. Apalagi di market itu semuanya banding-banding harga. Harga print segini, harga print A3 sekian, harga print A3 sekian. Semua banding-bandingin. Tetapi kalau kita produksi menjadi sebuah, misalkan anggaplah buku, nah itu harga itu agak kabur. Jadi kita bisa lebih baik main harga di situ gitu. Jadi kita menghasilkan produk yang untuk dijual, buku kenangan, buku album foto. Nah terus kemudian ini buku-buku lainnya. Nah itu bisa digunakan. Jadi kita jangan fokus ke cetaknya, kita fokusnya untuk ke produknya. Jadi kita jual produk seperti buku, kemudian untuk gift box, kemudian untuk hampers. Nah itu lebih bagus karena itu sistemnya itu dia lebih custom kan. Jadi harganya itu kita bisa lebih main untuk ke user gitu. Peminatnya juga bisa dibilang lebih banyak ya Pak ya. Setiap hari pasti ada lah permintaan untuk itu. Jadi buat Maxifers udah dicatat belum ini mesin tadi yang paling penting untuk para pebisnis percetakan yang ingin memulai, yang baru memulai. Mesin laminasi, mesin potong sama mesin jilid buku. Dicatat ya. Untuk kategorinya atau kalian butuh yang besar yang kecil itu sesuaikan saja dengan budget dan kebutuhannya Maxifers semua. Nah, itu kan kalau untuk yang ingin baru memulai ya di bisnis percetakan. Kalau yang udah punya nih Pak, tapi dia pengen naik level. Nah, kalau pesan dari Pak Steven ada masukan nggak buat Maxifers semua? Kalau mau naik level, kalian harus kayak gimana? Gimana? Ada catatannya juga nih Pak, biar nggak salah nanti. Ya, kalau naik level, kalau kalian udah punya mesin yang mesin itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya kalian. Jadi jangan melihat harga dulu, lihatlah apa oplahnya kalian berapa gitu. Jadi kadang makanya ada beberapa customer yang datang ke saya, Pak, mesin laminasi yang bagus yang mana gitu. Nah saya kalau kayak gitu saya nggak bisa merekomendasikan. Saya pasti tanya lagi, Bapak baru mulai bekerja, maksudnya untuk bisnis ini, atau sudah ada oplahnya nih Pak? Oh, dia bilang, oh sudah ada oplahnya. Oke, sudah ada oplahnya, kira-kira kau boleh tahu, Bapak butuh laminasi yang 1 jamnya bisa berapa lembar nih? Baru saya rekomendasikan mesin-mesin tersebut gitu. Jadi bukan dari harganya dulu, tetapi saya harus tahu dulu customer ini butuhnya yang berapa lembar, 1 jamnya mau melaminasi berapa lembar. Setelah itu baru bisa saya rekomendasikan mesin yang cocok buat dia. Gitu. Oke, jadi yang paling penting itu berdasarkan kapasitas produksinya Pak ya? Kebutuhan produksi hariannya juga. Itu yang paling penting. Kalau misalnya kita cuman bilang, saya punya modal sekian, saya mau yang paling bagus, tapi dia nggak merhatiin kapasitasnya berapa. Boncos nanti kalau tiba-tiba beli mesin besar. Tiba-tiba beli mesin besar, ternyata nggak ada ordernya. Iya, itu sayang banget ya. Sayang duitnya, mending buat invest di mesin yang lainnya aja. Mending buat skincare. Skincare, bener banget nih Pak. Bener banget. Jadi buat Maxifers semua itu tadi ya, obrolan saya sama Pak Steven, banyak sekali yang bisa kalian dapatin. Tentunya buat Maxifers yang kemarin tanya nih, minta tips buat UMKM yang baru mulai atau UMKM yang ingin naik level, terus buat kalian juga yang pengen investasi mesin khususnya menjelang akhir tahun dan sebagainya. Dan kalian juga yang penasaran dengan keseruan kita berada di pameran SPE 2025. Nah, boleh Pak Steven ada spill dikit untuk Maxifers semua. Next Maxipro akan ada event di mana lagi nih Pak? Event selanjutnya Maxipro ada di Allprint di Kota Jakarta. Jadi pada tanggal 8 sampai 11 Oktober 2025. Catat ya guys.
catat. Jangan lupa juga pantengin sosial medianya, Oh Pak. iya, Pasti ada informasi-informasi penting. Jangan pantengin, di subscribe Di juga. subscribe juga, di follow juga. Iya, follow kalau juga. lihat aja cuma scroll-scroll ya, Pak ya. Sayang kuota juga. Dukung kita dong. Dukung kita, Iya. support juga ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Steven thank you, atas Anissa. informasinya. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Buat Maxifer juga pastinya ini penting banget ya, biar nggak salah pilih dan juga biar nggak boncos nantinya. Jadi buat Maxifer semua, kalau misalnya kalian tertarik, kalian belum sempat datang di pameran SPI ini, kalian bisa datang di pameran berikutnya, yaitu di Allpaint Jakarta pada bulan Oktober 2025. Terus buat kalian juga yang lokasinya dekat dengan Maxipro, kalian bisa langsung datang aja. Di mana Pak cabangnya Maxipro ini? Ada di Jakarta dan di Surabaya. Gitu. Di Jakarta dan Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai mesin-mesin yang ada di Maxipro, kalian bisa langsung pantengin aja di websitenya maxipro.co.id. Terima kasih sudah menonton obrolan kita pada siang hari ini. Semoga Maxifer semuanya suka dan langsung subscribe channel Maxifer Indonesia. Jangan lupa di like, comment, and share channel ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Maxipro, maximizing your profit. Bye-bye.